La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La khala wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan melanjutkan tadi pembahasan tentang qada dan qadar. Tadi saya sudah sampaikan pertama dari segi istilah. Bagaimana istilah qada dan qadar itu menjadi istilah yang tidak digunakan di dalam nas. Istilah qada dan qadar itu muncul dari pembahasan para filsuf Yunani yang diadopsi oleh mutakallimin. Ini yang harus kita pahami. Nah, karena itu ada dua istilah tadi saya sudah sebut. Yang pertama adalah al-qada wal qadar. Satu. Jadi qada wal qadar sebagai tarkib atfi, ya, atof, ya. Kemudian yang kedua adalah al-qadar, kata qadar itu sendiri. Di mana al-qadar di dalam konteks qada dan qadar itu berbeda dengan al-qadar dalam konteks yang kedua ini, berbeda. Nah, karena istilah dan mafhum dari qada dan qadar itu tidak dijelaskan di dalam nas, karena ini adalah merupakan pembahasan yang dibahas oleh para filsuf, maka bagaimana kemudian kita memahami serta membahas, ya, dan memahami masalah qada dan qadar ini. Ini poinnya. Nah, karena itu pertama harus kita kaji apa sih yang sesungguhnya menjadi pembahasan para filsuf dan ahli kalam terkait dengan masalah qada dan qadar ini. Ternyata perdebatan mereka tentang qada dan qadar itu, satu, mereka memperdebatkan tentang perbuatan Allah dan konsekuensi perbuatan Allah pada manusia, pada perbuatan manusia. Itulah yang kemudian memunculkan pembahasan tentang, ya, mujbar dan mukhayyar. Mujbar itu artinya dipaksa, mukhayyar itu artinya diberi pilihan atau bebas. Nah, itu yang menjadi pembahasan. Jadi pembahasan tentang perbuatan manusia itu bebas dan perbuatan manusia itu dipaksa, itu sebenarnya yang menjadi inti dari pembahasan qada dan qadar. Hanya saja karena pembahasan ini basisnya dibangun dengan pembahasan filsuf yang lahir dari dua madhab atau aliran, apakah itu Epikurian atau Stoicis tadi, atau Abikurian atau Akademiun tadi itu. Nah, pada saat yang sama perlu kita cermati pembahasan tentang apakah perbuatan manusia itu mujbar atau mukhayyar tadi. Dibahas juga perbuatan Allah yang notabene perbuatan Allah itu tidak bisa dibahas dengan menggunakan akal. Nah, karena itu akhirnya mula pembahasannya itu. Ya, mula. Tahu mula, ya? Ya. Jadi enggak selesai, enggak ada jelundrungnya seperti lingkaran setan. Itu. Makanya coba antum perhatikan di dalam kitab-kitab itu. Ruwet enggak karuan pembahasannya tentang qada dan qadar ini. Jadi misalnya begini. Ya.
membahas tentang keadilan Allah. Loh, ngapain bahas tentang keadilan Allah? Ya kan? Ini. Nah, jadi pembahasan tentang keadilan Allah, ya, terkait dengan orang kafir atau orang mukmin dan sebagainya tadi, itu dampak saja dari pembahasan tentang qada dan qadar yang ruwet tadi itu. Itu. Kenapa bisa seperti itu? Satu, pangkalnya itu karena batasan akal di kalangan filsuf Yunani maupun ahli kalam itu sama-sama tidak jelas atau belum ditemukan. Anda perlu bukti, ini bukan klaimnya Setaki, kita sudah melakukan riset. Ya, Anda bisa buka kitab Al-Mubayyan yang ditulis oleh Saifuddin Al-Amidi. Ya, di situ ada pembahasan tentang akal menurut para filsuf dan ahli kalam. Jadi tidak ada satupun dari pembahasan tentang akal itu yang betul-betul deskriptif, jelas, dan bisa dijadikan sebagai patokan. Ya, kalau definisi itu kan cirinya menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Mustasfa itu harus ala wajhin yajma' wa yamna. Bahasa ringkasnya jami' dan mane'. Nah itu. Jami' itu artinya menyeluruh, mane' itu artinya bisa mengeliminir hal-hal yang tidak menjadi bagian dari yang didefinisikan tadi. Nyatanya sampai hari ini atau sampai Setaki menulis kitab baik itu tentang Nidom Islam, kemudian Saksiyah yang pertama, ya, sampai kitab Tafkir yang beliau sebutkan di situ, ulama-ulama dahulu baik kaum muslimin maupun non muslim belum berhasil merumuskan definisi tentang akal itu faktual, bukan klaim. Ya, ini faktual, bukan klaim. Nah, ini. Jadi kalau ada orang yang nggak terima, wah ini sombong sekali Setaki ini, ya kan? Maka Anda bisa, saya beri rekomendasi, tunjukkan kitab Al-Mubayyan karyanya Saifuddin Al-Amidi. Ya, Imam Al-Amidi yang nulis kitab Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam. Nah itu. Bandingkan ya kumpulan definisi-definisi tentang akal di situ dengan definisi Setaki tentang akal. Ya. Termasuk coba bandingkan definisi akal yang ditulis oleh Al-Ghazali di dalam kitab Al-Mustasfa fil Usul dengan apa yang ditulis oleh Setaki. Jadi Al-Ghazali menggambarkan akal itu adalah mir'at. Al-aqlu kal mir'at. Akal itu seperti cermin. Ya. Nah, saya tidak tahu apakah Kalmak membaca kitab Al-Mustasfa apa tidak. Ya, karena Kalmak kemudian menyimpulkan akal itu adalah refleksi. Refleksi itu kan cermin kan? Ya kan? Refleksi fakta ke dalam otak, otak ke dalam fakta, kan begitu? Kalmak itu. Nah, itu persis atau hampir mirip bahasa lainnya seperti definisi Al-Ghazali di dalam Al-Mustasfa tadi. Al-aqlu kal mir'at, akal itu seperti cermin. Cermin itu apa? Merefleksi, mantul. Ya kan? Nah, kesimpulan Al-Ghazali maupun kesimpulan Kalmak ini dikritik oleh Setaki juga di dalam kitab Tafkir ketika membahas tentang akal. Yang terjadi pada otak itu bukan refleksi, bung. Ya, yang terjadi pada otak itu adalah refraksi. Kalau dalam bahasa Arabnya itu ada istilah inekas. Inekas itu adalah refleksi. Inekas itu mantul. Kalau refraksi itu kalau Anda belajar teori fisika, ya. Ada yang belajar fisika? Ya. Ustaz ini jurusan apa sih sebenarnya? Baik. Jadi Anda bisa bandingkan kaca cermin dengan kaca kaca cermin dengan kaca polos. Bisa bandingkan? Kaca cermin mantul, itu namanya refleksi. Kaca polos tidak mantul, tembus, itu refraksi namanya. Paham ya? Akal itu kata Setaki, ya, akal dalam konteks ini itu tidak mengalami atau tidak melakukan apa yang disebut dengan refleksi.
Nah, kalau menyimpulkan ini refleksi, Imam Al-Ghazali menyimpulkan refleksi karena memang faktanya orang itu setelah mikir itu kan mantul kesimpulannya itu. Ya kan, keluar kesimpulannya. Nah, itu kata mereka ini mantul, ini refleksi atau kalmirat tadi. Nah, Setaki menjelaskan faktanya otak manusia itu tidak bisa melakukan seperti cermin tadi. Jadi yang ditangkap oleh indera manusia seperti mata, telinga, atau perabaan itu adalah memori. Ya, fakta itu ditangkap, misalnya hidung menangkap aroma, mata menangkap objek dalam bentuk gambar, telinga menangkap dalam bentuk suara atau gelombang. Itu ditangkap. Dimasukkan kemana? Dimasukkan ke dalam otak. Otak, pertanyaannya, ketika mengeluarkan kesimpulan, apakah itu memantulkan? Tidak. Nah, kenapa? Karena apa yang ditangkap oleh indera tadi itu diserap oleh otak, disimpan oleh otak. Nah, kalau mantul kan langsung, nggak ada yang disimpan. Ini tidak. Nah, jadi Setaki menjelaskan itu bukan refleksi tapi refraksi. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan inkisar, bukan inikas. Ya, inkisar. Inkisar itu refraksi. Inikas itu refleksi. Nah, ini kesalahan Kalmak, termasuk juga kesalahan Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa dikritik. Ya. Meskipun Setaki tidak menyebut itu Imam Al-Ghazali, tapi kurang lebih. Ya. Nah, itu kesimpulannya. Nah, ini adalah bukti padahal Imam Al-Ghazali dalam sejarah mutakalimin itu termasuk nafid ilmil kalam. Ulama yang menjadikan ilmu kalam itu menjadi landing, nafid. Ya. Jadi karena pengaruhnya ya dan sebagainya ini membuat ilmu kalam itu ya akhirnya punya pijakan yang kuat karena tokoh-tokohnya tadi itu. Jelas ya? Nah, ini awalnya itu karena basis pembahasan tentang akal tadi itu tidak jelas. Ya, maka kemudian ketika pembahasan tentang akal ini nggak jelas, akhirnya kemana-mana kan, objek yang seharusnya tidak bisa dibahas oleh akal dibahas. Nah, contohnya tadi pembahasan qada dan qadar yang di situ membahas tentang masalah mujbar dan mukhayyar. Kalau mujbar dan mukhayyar itu pada konteks perbuatan manusia, it's okay. Ya, tapi ketika bicara tentang mujbar dan mukhayyar sudah membahas tentang af'alnya Allah, bagaimana caranya kita membuktikan. Nah, jadi maka Setaki di sini kemudian membuat pemilahan, oke, karena ini tidak dibahas di dalam Al-Quran, tidak dibahas dalam Nas, tapi ini adalah membahas fakta, maka fakta ini harus kita bahas dengan menggunakan dalil apa? Akli. Gitu, dalil akli. Ini. Maka kemudian pembahasan qada dan qadar dibahas dengan menggunakan dalil akli. Nah, kalau ini harus dibahas dengan menggunakan dalil akli, lalu bagaimana caranya menempatkan pembahasan qada dan qadar tadi? Maka harus diletakkan pada objek yang bisa diindra. Apa objek yang bisa diindra itu? Perbuatan manusia atau perbuatan Allah? Perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia yang harus dibahas, perbuatannya Allah nggak usah dibahas. Nah, itu caranya. Maka dipilah dulu. Ini nggak boleh dibahas, ini dibahas. Nah, sampai di situ. Oke. Nah, lalu bagaimana setelah kita menemukan ini perbuatan manusia menjadi objek? Oke. Sekarang perbuatan manusia menjadi objek kita bagi lagi. Ada tidak perbuatan manusia yang dipaksa dan perbuatan manusia yang tidak dipaksa? Ada. Maka kemudian beliau bagi menjadi dua. Dairataini, ada dua lingkaran. Iya kan? Ada lingkaran dairah tusaitiru alal insan, daerah yang menguasai manusia, dan yang kedua adalah dairah yusaitiru alaihal insan, daerah atau lingkaran yang dikuasai oleh manusia. Jelas? Nah, yang pertama, yang daerah yang menguasai manusia tadi, di mana manusia tidak bisa memilih, manusia dipaksa. Baik itu perbuatan yang menimpa dirinya atau perbuatan dari dirinya yang tidak dia bisa kuasai. Dua itu. Ya. Minhu au alaihi, kan begitu dalam bahasa Arabnya. Minhu itu berarti dari dirinya, au alaihi itu menimpa dirinya. Nah, itu dua-duanya. Kalau sifatnya itu mujbar, berarti itu di luar kuasa dia, di luar kontrol dia.
Nah, inilah wilayah yang kemudian disebut dengan qadha. Ya kan? Qadha. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah qadha? Karena dia tidak bisa memilih. Karena dia dipaksa, baik itu yang menimpa dirinya maupun yang menimpa orang lain dari dia tadi. Dan dari situ kemudian dipilah lagi faktanya perbuatan seperti ini itu ada dua. Ada yang masuk nidhamul wujud. Kenapa disebut nidhamul wujud? Karena semuanya sama. Kalau jatuh dari atas mesti ke bawah, ya. Nah, misalnya itu nidhamul wujud. Kalau yang tidak nidhamul wujud itu yang tidak sesuai dengan aturan, ya. Bisa eksponensial, ya. Bisa insidental, artinya tidak semua orang akan mengalami seperti itu. Itu yang tidak nidhamul wujud. Tapi dua-duanya itu memang ada pada lingkaran tadi. Jelas? Dari situ maka kita bisa memahami inilah wilayah yang disebut dengan al-qadha. Ya. Ini wilayah yang disebut dengan qadha. Baik dan buruknya semuanya dari Allah. Dan dalam hal ini manusia tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita laki, perempuan, ganteng, nggak ganteng, putih, hitam, ya kan, pendek, tinggi, itu bagian dari ini. Ya, yang tidak bisa dipilih, kita dipaksa, mau nggak mau. Ya, makanya nggak usah protes. Ya. Ya kan, ini di sini, gitu. Nah, kemudian lingkaran yang kedua tadi, lingkaran yang dikuasai manusia. Karena memang tadi kan pembahasan kita tentang mujbar dan mukhayyar. Yang mujbar tadi, yang lingkaran pertama tadi, yang mukhayyar yang bisa dipilih, itu yang dikuasai manusia. Ini bukan wilayah qadha. Karena bisa dikuasai manusia. Nah, gitu. Ya. Berarti sudah selesai nih pembahasan qadha dalam konteks qadha dan qadar tadi. Nah, tinggal satu yaitu al-qadar. Kenapa pembahasan tentang qadar kok tiba-tiba membahas tentang khosiat? Karena ketika manusia membahas tentang qadha, baik itu yang mujbar maupun mukhayyar, itu membutuhkan alat. Ya kan? Ada nggak antum melakukan perbuatan tanpa alat? Antum jalan butuh tanah, butuh kaki, betul? Antum makan butuh yang dimakan, butuh alatnya, betul? Ya, antara perbuatan dengan alatnya sama nggak? Sama tidak? Tidak, ya kan? Ditanya gitu aja susah. Ya kan? Jadi antara perbuatan dengan alatnya ini dua hal yang berbeda. Ya kan? Nah, jadi misalnya begini, kita jatuh nih. Jatuh itu nggak bisa kita pilih. Qadha. Ya, nimpa orang lain. Ya kan? Kita jatuh, badan kita atau motor kita, ya, termasuk badan kita yang nimpa tadi atau mungkin apa yang kita miliki tadi. Itu adalah alat atau perangkat yang menyertai perbuatan tadi. Iya kan? Nah, pertanyaannya begini. Jadi Mu'tazilah waktu itu membahas apakah ya ketika orang itu melempar kena orang lalu sakit itu yang membuat sakit tadi itu Allah atau orang tadi? Nah, gitu loh. Padahal kan ini sebenarnya harus dipilah. Melemparnya itu perbuatan, ya. Kemudian sakit itu dampak dari dua. Satu perbuatan melempar, yang kedua alat yang dipakai melempar. Iya kan? Jadi kalau orang itu dilempar, kalau yang dihukumi hanya melemparnya saja, tapi kalau yang dilempar tidak dihukumi, padahal faktanya di situ ada dua, ada perbuatannya dan ada alatnya. Ya, ini tidak pas, makanya harus dibahas dua-duanya. Maka dibahaslah alat. Alatnya tergantung, kalau alatnya yang dipakai itu khasiatnya, nah, gitu kan. Jadi sakit itu karena alat tadi punya khasiat untuk apa? Menimbulkan rasa sakit. Karena apa? Keras. Coba kalau antum dilempar pakai senyuman,
Ya kan? Sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Jadi makanya antara perbuatan melempar dengan alat itu harus kita pisahkan. Jadi perbuatannya sendiri, ya, kemudian alat yang dipakai. Jadi kalau alat yang dipakai tadi itu bukan alat yang keras, maka orang yang dilempar itu tidak akan kesakitan. Misalnya kita lempar pakai bantal yang empuk, misalnya itu. Sakit tidak? Tidak. Ya. Nah, jadi maka di sini, nah, Mu'tazilah itu menggabungkan antara dua hal tadi, perbuatan dengan alat tadi itu digabung jadi satu, itu yang menimbulkan keruwetan. Nah, maka kemudian mereka membahas sakit tadi itu sebagai tawallud, istilah mereka. Ya, sakit itu tawallud. Tawallud itu apa? Tawallud itu dampak. Artinya sesuatu yang dilahirkan, sesuatu yang diakibatkan. Maka sakit tadi itu dikatakan sebagai tawalludul af'al istilahnya. Ini bahasa mereka Mu'tazilah. Nah, Setaki tahu fakta itu. Maka kemudian beliau tidak menggunakan istilah tawalludul af'al. Kalau nanti menggunakan istilah tawalludul af'al dianggap sama dengan Mu'tazilah. Orang yang membaca juga membayangkan seperti Mu'tazilah. Nah, karena itu beliau jelaskan, jadi ada dua hal, satu perbuatannya, satu adalah bendanya. Benda itu punya khasiat, dan khasiat itu yang kemudian menentukan. Nah, karena itu pembahasan tentang qadar dalam konteks al-qadar wal qadar tadi, qadar di sini itu bicara tentang khasiat yang melekat pada benda yang digunakan manusia untuk melakukan perbuatan. Ya kan? Nah, karena itu kesimpulannya muncul khasiatul asya. Nah, itu khasiatul asya. Nah, gitu. Ini qadar dalam konteks pembahasan qadar dalam qada dan qadar tadi. Faham ya? Nah, dari situ kemudian akhirnya dirumuskan. Misalnya contoh, orang membakar. Membakarnya itu bisa dipilih. Ya kan? Lalu api yang punya khasiat membakar itu bisa dipilih tidak? Tidak, karena memang api itu khasiatnya membakar. Air khasiatnya ya membasahi, itu khasiat, itu Allah yang memberi. Gitu. Nah, bahwa kemudian di situ ketika membakar atau ketika terbakar tadi, ya, misalnya ini gedung terbakar bukan karena dibakar, tapi karena mungkin ada konsleting. Berarti ini bicara soal qada, ya, satu, karena ada perbuatan yang menimpa kita. Yang kedua, bicara tentang qadar, tentang khasiat membakarnya tadi. Nah, dalam konteks seperti itu, khairihima wa syarrihima minallah. Baiknya menurut persepsi kita atau buruknya menurut persepsi kita, itu semuanya dari Allah. Itulah pembahasan tentang qada dan qadar. Jelas? Nah, itu dari situ awalnya. Jadi kenapa muncul dairah dua lingkaran tadi? Kenapa muncul pembahasan khasiyat tadi? Itu dari situ. Paham ya? Duduk perkaranya ya. Jadi tidak ujuk-ujuk moro-moro bahas langsung. Kita membahas tentang qada dan qadar, maka kita harus membahas dua lingkaran. Ya. Lingkaran. Tiba-tiba bahas lingkaran ini apa hubungannya gitu ya. Nah, jadi bagaimana nyambungkan dengan perdebatan Ahlussunnah macam-macam tadi? Nggak nyambung. Ya kan? Nah, ini. Gitu. Nah, jadi makanya Setaki ini memberikan solusinya tadi itu urut-urutannya itu. Ya. Ini. Nah, kemudian setelah selesai pembahasan qada dan qadar, pembahasan qadar berikutnya itu lebih spesifik masalahnya terkait dengan ilmunya Allah. Nah, inilah yang dibahas. Kenapa pembahasan qadar yang kedua ini tentang ilmunya Allah? Karena itulah yang dimaksud dalam hadis Bukhari. Antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri
Ya kan? Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah itu apa? Wa bi ilmillah, tentang ilmunya Allah. Apa maksudnya? Apa yang telah, sedang dan akan ya menimpa kita, baik dan buruknya, itu semuanya ya Allah sudah ketahui. Nah, itu semuanya Allah sudah ketahui. Allah Maha tahu. Nah, itu fi'ilmillah. Itu maksudnya. Ya, ini. Jadi pembahasan tentang al-qadar dalam konteks hadis wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah itu berbeda dengan konteks al-qada wal qadar. Beda. Paham? Nah, ini jadi begitu. Baru kemudian kalau antum sudah paham itu, apa yang menjadi pembahasan di kalangan Ahlus Sunnah, di kalangan Mu'tazilah, Jabariyah tadi itu sebenarnya adalah apa yang menjadi istilahnya perdebatan di kalangan mereka, wacana atau diskursus di kalangan mereka. Nah, kesimpulan pembahasan setaki itu adalah merupakan rumusan baru yang beliau rumuskan dan keluar dari pembahasan yang dibahas oleh ahli kalam tadi, baik itu Asy'ari ya maupun Maturidi maupun Mu'tazili tadi. Maka kemudian kalau ada yang bertanya, pendapatnya Setaki ini ada nggak ulama-ulama sebelumnya yang mengatakan seperti itu? Ya tentu tidak ada. Apalagi kalau merujuk pembahasan ilmu kalam, karena mereka sudah mengalami dikotomi tadi. Tetapi bahwa ini adalah rumusan yang berhasil mendudukkan, jadi rumusan Setaki itu berhasil mendudukkan pembahasan-pembahasan ulama sebelumnya tadi, sehingga umat hari ini meyakini qada dan qadar dengan keyakinan yang bulat, dengan keyakinan yang kuat, berbeda dengan apa yang ditempuh oleh ahli kalam di masa lalu. Mereka meyakini qada dan qadar, tapi dengan cara yang goyah. Paham? Jadi Anda jangan mau dikatakan, loh berarti Anda menolak qada dan qadar. Kata siapa? Justru kita itu meyakini qada dan qadar, tapi dalam bentuk yang lebih kokoh. Nah, gitu loh, kokoh. Makanya muncullah pejuang-pejuang yang hebat karena kokohnya pemahaman qada dan qadar tadi. Nggak gampang stres. Loh iya, itu dampak iman pada qada dan qadar. Iya. Jadi dampak dari iman pada qada dan qadar itu membuat Anda memiliki daya tahan yang luar biasa. Itu dampaknya. Ya. Oh iya betul. Enggak gampang stres ya. Karena stres itu terjadi karena iman orang tadi kepada qada dan qadar itu yang tidak kokoh. Nah, ini. Ya. Coba aja. Ya, kalau ada sebab yang stres berarti ada masalah dengan qada dan qadarnya. Oh iya benar. Itu kunci, ya, itu, ya, itu kunci. Nah, tapi kalau di luar sana banyak, ya, bahkan ada yang stres bahas qada dan qadar sendiri stres. Harusnya kan mengimani qada dan qadar justru menjadi obat supaya kita tidak stres. Ini malah memahami qada dan qadar stres. Karena saking bingungnya tadi. Ya kan? Karena banyak gila pusing dia. Ya, ini ngomong begini, dan kelihatannya sama-sama benernya. Contoh tadi pembahasan tentang sifat mausuf tadi kan kelihatannya sama-sama benernya. Kalau kita nggak punya kerangka, nggak punya pijakan, pasti kita kena, ya, gitu. Nah, tapi karena kita punya kerangka, kita punya pijakan, jadi kokoh, gitu. Ya, ini itu pembahasan tentang qada dan qadar, ya. Jelas ya? Allahu Allah